Oke guys, kita kembali lagi bersama Sobat Ngoding Pemula. Nah, kali ini kita bakal cobain satu platform namanya MIT App Inventor. Nah, kurang lebihnya kayak Kodular. Jadi, apa sih perbedaannya sama Kodular? Kalau Kodular itu lebih ada ke premium-premiumnya. Kalau ini freemium benar-benar ya. Nah, jadi ini kalau Kodular itu premium ya, yang free tapi ada ininya. Kalau ini premium. Premiumnya ke free juga tapi kalau dulu berbayar, kalau ini nol berbayar. Oke, sekarang sama aja sistemnya. Kita bakal bikin apps seperti mobile ya, seperti Android dan iOS. Nah, ini support iOS juga ya. Oke, teman-teman bisa langsung create apps di sini ya. Nah, nanti ketika create apps di sini teman-teman akan diarahkan ke pendaftaran. Tinggal klik akun aja. Selanjutnya kita continue atau lanjutkan, baru nanti kita akan dihadapkan dengan sebuah apa namanya, persetujuan ya. Nah, nanti ada di sini I accept terms of service. Oke, langsung saja nanti dibawakan kita ke sini, klik aja di not show-nya, kemudian continue. Oke, nah di sini kita bakal close aja. Lanjut, setelah di sini kita close, nah kita bakal dihadapkan dengan sebuah penampilan yang baru. Nah, ini teman-teman tampilan barunya seperti ini ya. Oke, jadi kalau misalnya udah sampai sini, teman-teman ngomong ngapain? Nah, kita klik dulu new projectnya, kita bikin projectnya. Projectnya apa nih? Misalnya simple app seperti ini. Oke, simple app. Oke, kita oke aja. Nanti simple app ini ketika kita buat, kita akan dihadapkan dengan sebuah tampilan baru seperti ini. Oke. Nah, ini tuh ceritanya. Ini komponennya dan ini adalah kanvasnya dan ini adalah bagian propertinya ya. Jadi setiap aplikasi yang bakal dibuat dengan MIT ini dia support dua model ya, ada Android dan juga ada iOS ya. Nah, ini iOS-nya. Nah, seperti itu. Yang sekarang kita pakai yang Android 50 saja. Nah, begini caranya teman-teman. Oke, yang pertama kita tambahkan dulu karena kita simple apps ya. Kita buat dulu seperti apa? eh, Mesin buat belajar ya. Nah, jadi di sini kita pakai yang layout. Dari layout ini kita pakai yang horizontal arrangement. Nah, kita juga pakai dari layout, kita tutup, kita ambil yang interface pakai button, kemudian pakai label ya. Nah, labelnya itu kita dua atau tiga lah ya. Kemudian baru kita pakai text box di sini. Oke. Dan sini kita pakai image, geser sini. Guys, good. Nah, sekarang kita sudah punya beberapa komponen nih di dalam screen satu. Screen satu itu ada image satu, horizontal arrangement satu, kemudian ada text box satu, button satu, label 2 dan label 3. Oke. Nah, sekarang kita buat ininya dekorasi dulu. Kita buat apa namanya, kita dekor dulu, bukan kita buat dekorasi ya, kita dekor dulu setiap komponen yang ada. Nah, untuk horizontal kita dekor supaya lebar ke kanan dan ke kiri. Ini kita pakai WIDTH, pakainya fill parent, kemudian kita klik OK. Oke, nah ini seperti ini. Nah, kemudian untuk image kita ukur dia jadi 100 pixel ya, 100 pixel seperti ini. Kita isikan saja 100 pixel, dan ini juga kita isikan 100 pixel juga. Oke. Nah, jadi nanti dia akan membesar ukurannya. Nah, sekarang lihat ke text box. Text boxnya ini di bagian hint ya, kita isikan di sini misalnya isi jawaban kamu. Oke, sudah. Nah, sekarang kita ke bagian button. Di bagian button kita ganti teksnya. Jadi kita scroll aja ke bawah ya. Nah, jadi di sini adalah kirim jawaban. Kirim jawaban. Oke. Nah, seperti ini. Kita enter aja kalau sudah. Nah, kemudian kita lebarkan saja ya antara text box dan button ini. Caranya sama ya dengan yang tadi di horizontal. Di text boxnya di bagian WIDTH kita klik pilih fill parent, kemudian OK. Button juga sama, WIDTH, fill parent, dan OK. Nah, kemudian yang label ini kita tinggal masukkan saja ke dalam horizontal ya. Kita tarik, caranya begini, tarik, geser, kemudian geser, kemudian geser. Oke. Nah, kemudian kita buat nih, semuanya ada di tengah nih lingkaran ininya ya, supaya ada di pinggir, apa namanya, tidak di pinggir seperti ini, ada di tengah-tengah. Di horizontal arrangementnya ada namanya menu align horizontal ya. Nah, ini kita tinggal ganti yang labnya menjadi center seperti ini. Nah, di teks 1, teks 2, dan teks 3 atau label 1, label 2, dan label 3
Ini kita ganti semuanya menjadi ukuran hurufnya itu besar, jadi 25 ya. Nah seperti ini, jadi kita ambil menu font size, nanti dia akan lebih membesar hurufnya. Begitu juga dengan yang label 2, ini kita isi 25, sorry 25. Oke. Begitu juga dengan label 3. Nah label 3 di sini nggak kelihatan, nggak masalah. Kalau tidak terlihat di sini, kita geser ke sini lihatnya ya. Label 3 kita ganti, di sini juga 25. Oke. Selanjutnya di label 3 ini kita ganti teksnya ya menjadi 0 seperti ini. Oke. Label 2 kita ganti teksnya menjadi plus tanda tambah ya. Dan di label 1 kita ganti teksnya menjadi 0 juga. Oke. Jadi kurang lebih akan seperti ini nanti ya. Ada image, ada horizontal arrangement, ada label sebanyak 3, ada text box 1, dan ada button 1. Oke, sekarang kita ketengahkan. Bagaimana cara mengetengahkannya? Gambar ini supaya ke tengah. Jadi kita lihat dulu, ada screen 1, image 1, horizontal, label 1, 2, 3, text box, kemudian button. Nah ini supaya di tengah, kita harus lihat dulu wadahnya yang mana. Wadahnya itu adalah screen 1. Maka setiap komponen yang akan diketengahkan, kita wajib menggunakan yang namanya align horizontal ya. Tapi kalau misalnya ininya sendiri di align horizontal, ini nggak bisa, dia harus punya wadah. Nah wadahnya di sini, berarti kita klik yang align horizontal ini menjadi center. Nah seperti itu. Oke. Nah sekarang kalian bisa upload gambar bebas ya, apapun itu gambarnya silahkan. Nah di sini saya akan mencoba menggambar, yaitu dengan menggambar sapu deh ya, seperti ini ya. Jadi nanti dia otomatis gambarnya sapunya muncul. Oke. Dan ini kita akan coba untuk membuat namanya apa, membuat aplikasi ini benar-benar berjalan. Oke. Aplikasi ini di designer ini baru segini ya, artinya kita belum bisa ngapa-ngapain nih, baru itu sebagai UI-nya aja atau tampilannya saja. Nah kita harus pergi ke blog supaya ini bisa berjalan. Nah aplikasinya nanti ke depan kita bisa menghitung 0 yang ini dengan 0 yang ini akan menggenerate nomor secara otomatis sebanyak 2 angka dan menjumlahkannya. Nah di kotak ini kita akan melakukan jawaban atau memberikan jawaban hasil dari penjumlahan ini. Jika jawabannya sesuai dengan hasil penjumlahan total nilai, maka kita tampilkan sesuatu yang menyatakan itu benar. Kalau misalnya ini salah, berarti kita tampilkan sesuatu yang menyatakan itu salah. Nah caranya bagaimana? Kita langsung aja bagian ke blok. Oke, di blok ini kita kosong ya teman-teman. Nah sekarang kita buat dulu sebuah variabel. Nah ini namanya built-in block ya. Ada control, logic, math, text, list, dictionaries, colors, variables, procedures. Nah procedures ini kita tempat menyimpan fungsi, variables ini juga menyimpan variables, color menyimpan warna, dictionaries ini adalah tipe data nanti JSON seperti itu, list itu untuk menyimpan list, text itu yang berhubungan semua data dengan teks, yang math ini semua berhubungan dengan matematika, logic ini semua yang berhubungan dengan logika, dan control ini semua yang berhubungan dengan control seperti if else dan lain-lain. Oke, yang pertama kita buat variabel dulu. Variabelnya kita buat di initialize global dulu. Nama variabelnya adalah operan 1 misalnya. Nah seperti ini. Kemudian di operan 1 ini kita tambahkan 0, nilai standarnya ada 0, maka kita ambil dari math. Nah math ini kita ambil yang bagian atas, kita masukkan ke sini. Oke, kita buat lagi variabel satu lagi dari initialize global, kita beri nama operan 2 seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi angka 0 di belakangnya seperti ini. Dan terakhir kita buat lagi initialize global, namanya total. Nah kita tetap tambahkan desimal 0. Oke, kita sudah punya 3 variabel. Nah sekarang kita buat sebuah fungsi. Nah sebuah fungsi ini kita ambil dengan prosedur. Prosedurnya kita buat namanya, misalnya ini kita acak angka seperti ini. Oke. Nah kemudian dari acak angka ini kita masukkan, kita ambil variabelnya dari set, kita rubah namanya ke operan 1, ambil lagi dari set, dari variabel maksudnya, ambil yang set, kita rubah ke operan 2, ambil lagi dari variabel, ambil set lagi, kemudian kita ubah ininya menjadi total. Oke. Nah operan 1 dan operan 2 kita akan generate, karena kita akan generate angka atau kita akan acak angka, kita ambil dari matematika.
kemudian ambil yang random integer from. Seperti ini kita tambahkan, karena kita akan menggunakan dua angka, maka sini gunakan 0099. Begitu juga dengan operan 2, kita ambil juga, kita rubah 00 dan 99. Di global total, sekarang kita tambahkan dua angka yang ada dari operan 1 dan operan 2. Caranya bagaimana? Karena ini berhubungan dengan angka, maka semuanya ada di matematika. Cari yang blok yang ada tanda plusnya di sini. Kemudian geser, masukkan ke sini. Nah, kemudian kita ambil yang variabel, kita ambil yang get, kita masukkan ke kotak yang pertama, variabel lagi, get lagi, masukkan yang kedua. Get yang pertama kita masukkan operan 1, yang ini kita masukkan operan 2. Oke, selesai. Nah, sekarang kita akan implementasikan supaya si angka-angka yang kita generate ini masuk ke dalam label. Masuk ke dalam label dan ditampilkan di sini. Nah, berarti ini harus kita ingat. Yang ini adalah label 1 dan yang ini adalah label 3. Oke, sekarang kita ambil. Di sini di bawah label satunya kita ambil, kita cari yang set label 1 teks dan label 3 pun sama, label 3 teks. Seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita ambil dari variabel nilai get operan 1. Oke. Ambil lagi dari variabel get operan 2. Seperti ini. Nah, jadi nanti ini akan mengacak secara random angka 2 angka dari 0 sampai 9 untuk masing-masing label 1 dan label 3. Nah, selanjutnya adalah kita tambahkan supaya aplikasi saat dibuka ya, saat aplikasi ini dibuka, maka angka-angka tersebut harus sudah tercetak di sini di label 1 dan label 3. Di mana yang di sini bukan lagi 0 tapi langsung jadi angka. Nah, caranya adalah yang pertama kita panggil dulu screen-nya. Karena screen ini yang akan kita load pertama kali, kita tampilkan pertama kali, maka ambil yang bagian screen, ambil yang when screen 1 initialize. Oke. Kita masukkan ke sini, kemudian kita ambil fungsi acak angka yang sudah kita buat di sini di prosedur. Nah, acak angka. Oke, good. Nah, sekarang kalau kita jalankan misalnya, kalau kita tes ini langsung memberikan angka otomatis. Selanjutnya adalah kita ambil. Nah, bagaimana cara kita kalau misalnya user, pengguna mengirimkan jawaban. Nah, maka kita atur dulu nih, kirim jawabannya. Bagaimana caranya? Kita ambil di bagian button. Nah, di bagian button ini kita klik. Kemudian kita cari button yang ujung ininya tuh klik. Nah, adanya paling atas. Nah, seperti ini. Oke. Jadi when button one click itu artinya saat button 1 diklik, maka lakukan sesuatu. Apa yang dilakukan? Yang pertama, kita lakukan dulu kontrol dulu terhadap data yang ada. Kita ambil yang if then, kemudian yang kedua kita ambil if then else, gini ya. Sorry deh, ini dihapus dulu. Kita ambil yang if lagi, tapi nanti kita jadikan 2. Oke, seperti ini. Kita tumpuk sini dulu. Nah, yang pertama, saat tombol diklik, saya ingin, jadi si sistem ini ngecek apakah text box-nya sudah ada isinya gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita cek dulu. If not gitu ya. Jika tidak, karena ini berbentuk teks, maka kita tambahkan empty. Jika tidak kosong, apa yang tidak kosong? Maka text box-nya yang kita ambil. Nilai text box, berarti nilai text box itu harus berhubungan dengan teksnya. Berarti di sini teksnya. Nah, text box 1 tidak kosong, maka lakukan sesuatu. Apa yang dilakukan? Lakukan penjumlahan. Nah, berarti di sini kita akan memasukkan logika lagi. Berarti jika ini ya, jika ambil yang matematika, penjumlahannya sama dengan jika seperti ini. Nah, kita ambil dari text box text ya. Text box text, mana text box text? Yang ini kita masukkan ke sini sama dengan yang mana? Sama dengan total tentunya. Kita ambil dari variabel get, masukkan ke sini, ganti namanya jadi total. Oke. Jika text box 1 detik text sama dengan global total, nah maka gitu ya. Nah, kita lupa memasukkan satu lagi namanya notifier ya. Nah, notifier ada di bagian user interface. Dia tidak akan terlihat tapi dia ada di bawah. Oke. Biarkan saja, kita langsung masuk ke blok. Kemudian
kita tambahkan notifier ini di sini, ambil yang show message dialog. Nah, masukkan ke sini satu, kemudian diisi dengan tag yang kosong, baru kita isi nanti teksnya. Yang ini kita masukkan ke sini, dan yang teks yang ini kita masukkan ke sini. Kita ambil lagi teksnya, masukkan ke sini. Di sini misalnya kita kasih nama, kasih pesan namanya jawaban kamu benar. Oke. Yang di sini kita berikan yell ke orang yang menjawab benar itu, yay misalnya begitu. Dan di sini adalah button text. Button text itu artinya adalah nanti tulisan yang akan muncul di dalam tombol. Di sini oke saja udah. Nah, kemudian saya ingin setelah ini dijawab, maka si bagian textbook ini kosong ya. Dan ini setelah kosong harus menggenerate ulang angka-angka dari sini, ya. Maka di sini kita tambahkan textbook set textbook 1 titik text, ya. Di sini menjadi teks yang kosong, kita ambil lagi seperti ini dan kita panggil prosedur acak angka. Nah, seperti ini. Oke, sekarang bagaimana kalau misalnya jawabannya salah, gitu ya? Kita tambahkan else di sini. Oke. Maka yang tambahkan else di sini kita tambahkan lagi kita tambahkan lagi notifier di sini yang show message dialog juga, ya. Kemudian kita ambil text box yang set text box text 1, text ya maksud saya. Kemudian prosedur ambil yang acak angka lagi. Nah, di sini kita tinggal pasangkan beberapa tag kosong, ya, supaya ininya tuh dia bisa memberikan yell, ya. Nah, di sini misalnya maaf, jawaban Anda Masya Allah, jawaban Anda salah, gitu ya. Nah, di sini kita kasih oops, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita kasih oke. Nah, textbook satunya kita kosongkan, acak angka. Nah, ini untuk dua hal. Lalu kemudian yang ketiga kita cek. Nah, jika tidak kosong, maka kalau kosong gimana? Kita tambahkan else setelah kita klik gridnya, ya. Kita tambahkan else di sini, kemudian kita ambil dari sini notifier juga, ya. Kemudian show message juga. Kita tambahkan teksnya di sini. Kemudian seperti ini dan seperti ini dan seperti ini, ya. Nah, di sini kita tambahkan yang namanya maaf, ya. Jawaban tidak boleh kosong. Di sini titelnya oops, gitu ya. Nah, di sini kita oke. Oke, ini dia sudah selesai, ya. Jadi kita cuma bikin kayak gini aja. Nah, sekarang kita tinggal testing. Nah, apakah testingnya berhasil? Kita coba. Kita buka di MIT Companion. Nanti setelah dibuka, kita akan masukkan, kita koneksikan. Oke, kita masih tunggu, ini belum muncul MIT-nya. Oke, sekalian kita cek ulang, ya. Seperti ini. Kalau misalnya kurang besar, kita besarkan lagi. Dan ini jawabannya kita buat besar aja, ya, jangan 14, ya, 20 gitu ya. Nah, seperti ini. Dan ini juga kita buat lebih besar, 30. Ini juga kita buat besar, 30. Boleh, ya. Nah, ini ke 30. Oke, nice. 30 seperti ini. Kita lihat ini sudah mulai. Nah, sekarang caranya gimana ngetesnya? Kita klik connect ke AI Companion. Kita masukkan kodenya. Kalau misalnya kamu pakai handphone, tinggal scan aja, ya. Nah, di sini kita masukkan keypad TR, kemudian FZ. Connect with code. Kita tunggu. Oke. Oke.
waktunya sudah muncul gambarnya ya, 35 plus 85. Nah, jawabannya berapa? Misalnya di sini kita isi kosong dulu ya, jangan dijawab dulu. Nah, saya ingin menjalankan apakah pesan ini muncul atau tidak ya, seperti itu. Oke, kita klik. Oke, maaf, jawaban Anda tidak boleh kosong. Oke, mulai. Sekarang kita kasih jawaban salah. Misalnya 23, kirim, maaf, jawaban Anda salah. Nah, sekarang kita kasih yang benar, 170, 181. Oke. Oke, jawaban kamu benar. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, ini simple apps-nya sudah selesai. Maka selanjutnya adalah aplikasi apa dengan MITF Inventor. Oke, kita ketemu lagi minggu depan atau atau di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.